Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kami semua berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Sebab kami percaya setiap hari Anda selalu diberi hadiah yang baru dari Sang Raja. Yes. Dan hari ini kita kembali dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Masih bersama dengan Koden. Puji Tuhan, Apa kabar Koden? sangat baik. Kita bahagia karena masih dikasih Tuhan waktu dan Amin. kesempatan Ya. untuk berbicara tentang kebenaran. Iya. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang pohon dan buahnya. Atau saya berikan tema dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Ya. Ya. Tentunya kalau kita pergi ke pasar ya, kita beli buah mangga, Ya. kita lihat buahnya, kita bisa membayangkan pohonnya kira-kira seperti apa. Ya. Gitu ya. Seperti Koden tadi sempat sampaikan sebelum pembicaraan kita, banyak pohon itu bisa sama gitu. Ada kemiripan. Ada kemiripan gitu ya. Tapi buahnya beda kan. Buahnya beda, ya. Nah, satu kali Tuhan Yesus mengajar dalam Matius pasal 7 Ya. ayat 15 sampai 23. Mungkin saya highlight 2 ayat saja untuk teman-teman semua. Ya. Di ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Nah kemudian dalam kesempatan-kesempatan yang lain, Yesus juga pernah mengajar supaya kita ini menghasilkan kehidupan yang berbuah. Berbuah, bahkan berbuah lebat. Ya. Nah kadang-kadang ada di antara beberapa kita itu yang mungkin masih pengertiannya masih belum terlalu mendalam. Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah itu? Ya tentu saja. Kalau yang namanya buah itu kan adalah merupakan hasil. Hasil yang bisa dilihat, hasil yang bisa diamati, bahkan hasil yang bisa dinikmati, dirasakan oleh siapa? Orang lain. Oleh orang lain. Jadi kalau kita nanya pengertian tentang buah itu apa, ya itu mengacu kepada banyak hal sebetulnya. Tapi yang paling gampang orang lihat ya adalah misalkan perilaku kita, perbuatan sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Ya semua yang kita hasilkan dari dalam kehidupan kita, yang kemudian itu membawa atau memberi dampak kepada orang yang kalau pakai istilah terkena imbasnya itu pasti arahnya ke negatif. Berinteraksi dengan kita gitu. Orang yang berinteraksi dengan berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kita. Gitu. Yang kemudian itu akan membawa pada satu kesimpulan sebetulnya tentang kita. Contohnya misalkan seperti Roy ketika dimintai tolong misalkan dan most of the time gitu dikatakan memang menolong gitu. Jadi ketika kamu bisa nolong, kamu betul-betul nolong. Bahkan ketika kamu terbatas dalam menolong pun kamu masih tetap berusaha untuk menolong. Nah, lalu orang bilang, wah Roy itu baik, gitu. Berarti pohonnya baik. Kenapa? Karena dia mengecap kebaikan yang dilakukan atau yang dikerjakan. Dia merasakan dampak dari apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Iya betul, gitu. Jadi dengan kata lain sebetulnya tidak mungkin orang yang telah dibenarkan dan orang yang telah hidup benar itu sebetulnya buah-buah yang dihasilkan itu adalah buah-buah kebenaran, Koden. Supposed to be kalau paradigma kita benar, lalu kemudian pola pikir kita benar, lalu kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang benar, dan itu pasti akan mengeluarkan sebuah perilaku yang landasannya adalah kebenaran. Ya kan? Jadi start dari tentu saja pola pikir kan, paradigm. Dan kemudian itu menghasilkan perilaku yang akan
terus dikerjakan secara konsisten itu akan menjadi habit kan gitu, menjadi kebiasaan benar. Jadi saya gini, tapi kita hati-hati ya, kita hati-hati artinya gini, karena the righteous itu ya, orang benar itu kan righteousness itu posisi benar itu dulu kan, gitu loh. Nah, dalam pertumbuhan kita artinya gini, kalau dalam konteks kebenaran kita nggak harus fokusnya kepada dia. Karena righteousness tadi itu kan karunia. Kita dibenarkan oleh Kristus ya. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita dulu. Itu kita mesti hati-hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita jadi orang benar dan kita hidup dalam kebenaran, itu bukan karena kuat gagah kita gitu. Itu karena semata-mata karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya. Kalau kita bisa jadi orang benar hari ini. Dan apa buktinya kita mengasihi dia? Ya kita menuruti perintahnya kan. Gitu. Nah, tapi landasannya itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena keperkasaan kita. Kemampuan kita. Karena kemampuan kita. Gitu. Nah itu yang kita harus hati-hati supaya nanti gak terjebak pada pola pikir hukum lagi. Bukan berarti hukum salah loh, enggak loh. Hukum itu jadi standard. Gitu. Nah, when we meet the standard dikatakan itu only by His grace. Nah, itu yang kita mesti tahu kan. Dan Injil kita kan seperti itu. Dan kita menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Otomatis karena kita melakukan perintah-perintahnya. Betul gitu loh. Nah, kemudian saya ingin tahu ini ada pertanyaan yang mengusik di pikiran saya ini. Bisa enggak buah itu kemudian saya katakan menjadi buah yang palsu gitu, kemudian fake gitu ya? Sangat bisa dalam kondisi keterbatasan, ketidaksempurnaan manusia. Itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kan buah yang palsu itu ya keluarnya kan juga dari akar palsu kan pasti. Nggak mungkin. Contoh gini ya, ini pohon mangga. Lalu kemudian tuh buahnya kok menarik ya. Ternyata setelah kita pegang, alah plastik. Kan gak mungkin. Atau mainan ya. Iya, atau mainan gitu loh. Yang mungkin adalah begini, kecut buahnya. Buahnya tidak matang atau belum matang. Buahnya dari luarnya bagus, ketika kemudian dikupas dimakan ternyata nggak enak. Nggak sesuai yang diharapkan. Tidak gitu sesuai. It could be happen. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Gitu loh. Nah itulah kemudian kan kita tahu di dunia nyata kemudian orang bilang, loh padahal sudah, misalkan begini, padahal sudah bertobat loh. Dinaikin lagi levelnya. Padahal sudah aktif. Melayani gitu. Sudah ikut kelas believers. Disciple. Dinaikin lagi. Padahal dia leader loh. Iya kan? Dan gini, makanya memang bicara buah ini penting sekali ya. Kenapa? Karena harapan orang itu makin tinggi, makin ya manusia kan melihat yang dilihat mata ya. Betul, makin penting dalam tanda kutip ya, posisi seseorang. Harapan orang terhadap dia itu maksudnya terhadap buahnya itu juga akan makin tinggi. Gitu. Makanya saya startnya dengan anugerah dan kasih karunia. Ya kalau enggak siapa yang mampu kan gitu. Nah apalagi we are not perfect yet. Betul. Kita on the way menuju pada kesempurnaan. Nah apalagi kita sebagai warga kerajaan bukan ya. Sebagai warga kerajaan kita tentunya dalam tanda kutip ya dituntut begitu ya. Tuhan sangat mengharapkan kita sebagai warga kerajaan itu untuk menghasilkan buah kehidupan. Betul. Gitu. Maksudnya buah yang berkualitas itu tadi kan gitu. Nah, ketika sebagai warga kerajaan tentunya kita bukan hanya dalam hidup ini ya, Tuhan bukan hanya memberi kita kemampuan untuk supaya kita berbuah. Tetapi dalam kita melayani Dia, dalam kita mengiring Dia, dan juga pada beberapa kesempatan pengajaran Yesus yang lainnya, itu seringkali disandingkan dengan apa yang namanya karunia, Goden. Karunia pelayanan begitu. Artinya kan untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik diperlukan beberapa hal. Nah, salah satu yang
tentu saja yang sangat penting adalah yang tadi Roy sebutkan, karunia, ya. Gifts, talent, kan gitu kan. Ya, semuanya itu. Nah, kayak gini, ini yang kita perlu tahu bahwa ini fenomena sebentar. Ini banyak yang di sini, jadi saya mesti menatanya satu-satu. Jadi gini, jangan sampai kita ini kemudian melihatnya lebih kepada karunia. Fokus kepada karunia. Bukan, karunia penting. Intinya gini, karunia itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita. Tools yang Tuhan berikan kepada kita. Gifts itu ya, bahasa Inggrisnya gifts ya. Di Indonesia kan kira-kira pemberian atau yang saya maksud gifts ini kemampuan itu tadi. Karisma lah ya, kita pakai karisma ya. Yang Tuhan berikan. Talents, talenta, kemampuan, bakat yang kita inherit. Kan contoh gini ya, tidak semua orang suaranya bagus kan. Betul, iya. Nah itu kan talent. Ya. Ada orang yang bernafas saja fals sudah ya. Ya bro, kamu kalau nyanyi itu bagus. Jauh lebih bagus, kamu gak usah nyanyi. Kamu doa syafaat aja. Anyway, jadi gini. Jadi kan ada orang yang terlahir dengan bakat, dengan kemampuan-kemampuan. Itu yang saya bilang inherit. Artinya itu dikaruniakan. Iya. Nah, tapi kemudian ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan mau dong si orang yang bersangkutan ini memakai karunia yang ada itu untuk kemudian menghasilkan buah dalam kehidupannya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Iya. Nah, itu di sisi orangnya. Di sisi orangnya. Nah, di sisi kitanya, kita juga harus artinya jangan mudah terpana. Ya memang semua yang, makanya kan ada istilah, wah dia figur yang karismatik. Nah karisma itu memang selalu menarik. Selalu. Ya kan, karisma itu seorang pembicara yang eloquent gitu. Yang pembicara yang ya berkarisma itu tadi. Cara bicaranya, bahasa tubuhnya, istilah-istilah yang dia pakai. Keren banget gitu. Nah dari sisi kita hati-hati, kenapa? Karena kita kemudian bisa terjebak kepada kita lebih mengagumi karunia itu tadi ya. Yes. Daripada buah pelayanan yang dihasilkan. Iya, gitu. Nah, jadi di kitanya yang punya karunia, kita masih sadar, bahwa ini pemberian. Bahwa ini pemberian. Kamu bangga apa? Kamu mau merasa hebat apa? Ya, jadi orang bilang, bro, waduh message-nya gila. Belum pernah saya denger yang ini banyak. Itulah yang saya percaya, makanya di satu sisi kenapa Alkitab mengajar kita berbuah. Kehidupan yang efisien dan efektif. Dan kemudian apa? Yang kedua, buah itu it's God's. Itu karena Tuhan ya. By Him, for Him. Ya kan, semuanya kembali kepada Dia. Jadi dengan kata lain, kalau kita bisa menghasilkan buah itu bukan karena kemampuan kita, walaupun ada tanggung jawab dari sisi kita. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Betul. Salah satunya lewat karunia-karunia itu tadi untuk kita bisa menghasilkan buah itu. Betul. Itu. Koneksitasnya ke sana. Gitu. Iya. Nah, menurut Koden lebih penting mana? Karunia dari Tuhan itu atau ketaatan kepada perintah Tuhan, Koden? Dua-duanya penting, ya. Ini kan semacam tadi kan kita sempat pakai istilah karisma ya. Karisma karakter. Betul, ya. Karisma karakter dua-duanya perlu gitu. Nah, orang berkarisma, karakternya payah. Ya mempermalukan nama Tuhan kan seringkali. Dan menjadi cercaan dan celaan. Kita tahu itu terjadi di dunia kekristenan gitu ya. Orang berkarakter, baik orangnya. Tapi orang Jawa bilang tuh kemplo. Nggak enak nih ngomongnya. Berkarakter, tapi nggak berkarisma. Ya susah juga. Ya kan? Karena apa? Karena kan dalam rangka berbuah tadi itu kan kita pengen ada hasil dong. Betul. Gitu.
Nah, jadi dua-duanya penting. Tapi memang kalau milih, ya saya yakin juga Tuhan lebih memilih yang berkarakter. Artinya yang makanya gini, semuanya mesti kembali ke sana dulu. Gitu. Karisma ini sekali lagi kalau saya bilang ini jadi tools, jadi alat, jadi daya dorong. Ini kan kemampuan yang Tuhan beri, gitu loh. Nah, jadi kalau nanya penting, dua-duanya penting. Ketika kita bisa menggunakan itu secara balance, gitu. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia, kemudian kita taat untuk menggunakan karunia itu tentu akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang luar biasa, Koden ya. Betul. Berbuah lebat dan mempermuliakan. Jadi koneksinya di situ ya. Jadi karunia tidak diperoleh karena ketaatan. Tidak. Tapi kalau kita sudah memperoleh karunia dan kita taat menjalankan apa yang Tuhan mau. Gitu ya. Makanya gini, ingat ketika kita bicara tentang talenta. Iya. Ya. Talenta. Kepada yang sudah ada, kata Tuhan, akan ditambahkan. Anehnya gini, kepada yang tidak punya, bahkan yang ada padanya akan diambil. Kan ada perkataan itu yang kita harus kok aneh ya, kok tambah orang nggak punya tambah dihabisin gitu loh. Tapi itu koneksitasnya dengan penggunaan ini tadi. Jadi ketika kita menggunakannya di dalam koridor ketaatan kita pada Tuhan, malah ditambahkan. Maksudnya kita heran ya, kita lihat orang itu yang begitu efisien, begitu efektif hidupnya. Dan sepertinya nggak ada habis-habisnya. Ide, insight, karya. Orang bilang, wah, creativity. Ya, hamba-hamba Tuhan yang tercatat mulai dari abad-abad sebelumnya. Even hari ini di dunia modern ini. Kita bilang, gila ya orang ini kreatif ya, produktif ya. Kok ada aja ya dia. Nah itu Tuhan tambah-tambahkan gitu. Kenapa ya? Karena memang Tuhan pengen kita berbuah dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian terus kemudian orang juga bisa tahu, bisa lihat gitu loh. Siapa kita kan gitu. Nah itu. Jadi kalau kita bicara soal tips, menurut Koden ada nggak tips-tips sederhana yang bisa dilakukan oleh warga kerajaan, oleh kita semuanya untuk kita bisa berbuah dalam hidup kita ini? Ya nomor satu ya kita harus tahu bahwa semua kemampuan dalam rangka menghasilkan buah itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Lalu yang kedua memang kan Tuhan juga bilang kalau kamu dalam aku dalam kamu akan berbuah. Ya kan? Nah jadi satu semuanya itu harus kembalinya ke Dia dulu. Tapi kemudian yang kedua, kita ini kan dikasih Tuhan kehendak bebas. Ya, artinya bukan kemudian dengan kita kembali kepada Tuhan tidak ada bagiannya kita. Ada tanggung jawab dari kita. Ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan. lakukan. Ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Ya kan? Ada keputusan-keputusan yang kita harus ambil supaya kita bisa berbuah. Gitu. Dan yang terakhir kita mesti tahu bahwa perkataan dari buahnya kamu tahu pohonnya. Bahwa hidup kita itu akan menjadi representatif kan. Kesaksian bagi banyak orang. Perwakilan itu maksudnya di dalam dan lewat hidup kita nih Tuhan dinyatakan. Orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Iya betul. Bisa gara-gara kita orang gak mau datang sama Tuhan. Tapi gara-gara kita justru orang datang sama Tuhan. Itu yang kita harus sadari. Artinya apa? Buah kita tuh harus jadi buah yang berguna. Bagi pelebaran perluasan kerajaan surga. Amin. Kemudian bisa gak berdoa buat kita semua supaya hidup kita berbuah. Bapak terima kasih untuk semua talenta dan karunia yang Tuhan sudah taruh. Tidak ada seorang pun hamba-Mu percaya yang tidak bertalenta dan tidak berkarunia. Tetapi semuanya itu biar kiranya boleh digunakan untuk kami boleh memiliki kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, dan biar Tuhan yang menyempurnakan doa ini. Ingatkan kami terus oleh Roh-Mu yang kudus. Dan pimpin dan tuntun kehidupan kami berjalan mempermuliakan nama-Mu dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Dan biar kiranya di dalam dan lewat hidup kami boleh berbuah lebat dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Thank you Koden untuk waktunya.
pembicaraan yang singkat tapi tentu sangat powerful dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk kita selalu tetap menghasilkan buah dalam hidup kita, supaya melalui hidup kita orang boleh melihat ada Kristus dan kita menjadi representative of Christ Kingdom di dalam dunia kita ini. Terus saksikan episode-episode berikutnya di dalam program Kingdom Insight, because His gift for you. Amen.